bikin partai politik. Kesannya tuh kayak, ya udah kalau lo nggak mau, gue bikin sendiri nih. Mas Anies bisa jadi salah satu bagian dari koalisi Pak Prabowo. Kapan kira-kira partai politik Anies Baswedan itu akan dibentuk? Akan terbentuk? Nah ini kita tinggal tunggu tanggal main. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio. Kita tetap di Satgas Kritik. Cuma tempatnya berbeda. Kenapa tempatnya berbeda? Karena kita mau dapatkan suasana yang lebih fresh ya. Fresh. Karena sekarang kondisinya lagi ya bikin deg-degan banyak pihak lah ya. Ini pilkada tapi kan sudah mulai. Nah ini supaya situasi lebih fresh, kita bikin di sini nih. Di Garden Grill, etc. Wah ini menarik nih. Nah, kita mau ngomongin Anies Baswedan yang katanya mau bikin partai politik. Saya nggak ikut-ikut pokoknya. Jadi itu haknya Mas Anies sebagai warga negara, mau bikin partai politik boleh. Tapi memang jujur-jujuran ya, ini kesannya jadi kayak ngambek gitu, nggak dicalonin dari mana-mana. Akhirnya bikin partai politik sendiri. Keren sih. Cuma kan lebih keren sebetulnya kalau dari waktu itu tuh udah bikin partai politik. Dari waktu itu tuh udah selesai Pilpres, langsung bikin partai politik. Atau sebelum Pilpres bikin partai politik sendiri. Nah ini kesannya ya, ini mohon maaf juga nih, ini udah mentok. Nggak bisa dapat perahu mana-mana, pilkada juga udah selesai. Bikin partai politik. Kesannya tuh kayak, ya udah kalau lo nggak mau, gue bikin sendiri nih. Sebetulnya seorang Anies Baswedan itu sudah cocok bikin partai politik. Dengan angka 24% yang dia raih di Pilpres kemarin, itu sebetulnya sudah oke lah dia bikin partai politik. Tapi tentunya jangan lupa ya, bahwa dia kemarin mendapatkan angka segitu, itu karena partai politik juga. Maksudnya gimana? Lah, dia nggak akan bisa dapat 24% atau tidak bisa menjadi calon presiden kalau PKS, Nasdem, PKB tidak mencalonkan dirinya. Nah ini karena tidak mencalonkan dirinya, kalau misalnya dia tidak mencalonkan dirinya, partai-partai itu maksudnya, ya nggak bisa lah dia dapat 24%. Nggak mungkin. Jadi itu harus diingat juga sebagai partai politik ya, atau yang memberikan kemewahan kepada Anies Baswedan, supaya dia bisa dikenal di seluruh Indonesia. Nah, ada yang bilang, wah ini nggak bisa maju nih gara-gara Anies Baswedan melupakan AHY tiba-tiba. Nah itu pembicaraan yang lain ya. Tapi yang jelas adalah silakan dibuat, silakan dibikin, dan segera aja deklarasi. Karena pertanyaan ini ada beberapa yang bertanya ke saya, ini kira-kira Anies Baswedan bakal bikin ormas dulu atau parpol dulu? Dua-duanya ada plus poinnya. Kalau mau ikut Nasdem, dia ormas dulu. Begitu besar, jaringannya ada seluruh Indonesia, kemudian baru buat partai politik. Nah sekarang pertanyaannya, kalau bikin partai politik jadi nih, mau jadi partai politik yang berseberangan sama Pak Prabowo atau jadi satu? Atau masuk ke lingkaran? Kemudian bagaimana misalnya asa partai politik ini lagi diomong-omongin, lagi digodok-godok, kemudian ada tawaran dari Pak Prabowo, Mas Anies masuk ke pemerintahan. Itu gimana tuh kira-kira responnya? Saya jawab dulu yang pertama. Apa yang kedua ya? Lagi godok-godok, tiba-tiba Pak Prabowo karena nasionalismenya itu ingin merangkul, Pak Anies ditawarin. Mas Anies, masuk aja ke pemerintahan, gimana Mas Anies? Nah kira-kira Mas Anies itu akan jawab gimana? Sorry ye atau oke ye? Nah itu kan kita mesti perkirakan tuh. Kalau menurut saya, alangkah baiknya. Ini saya nih lagi ada di Garden Grill di daerah South Jakarta. That's right ya. Jadi kalau teman-teman nanti lapar, makan di sini. Sebut aja menunya apa, nanti diantar. Kirain mau sebut namanya siapa gitu biar gratis ya. Dan ini ada potongan harga kalau makan berdua. Jadi kalau makan berdua ada potongan harga, bayarnya setengah-setengah. Jadi tetap satu gitu bayarnya. Udah lah,
Ini ada makanan macam-macam ya di Garden Grill ini. Tapi yang saya paling suka ini menurut saya es jeruknya enak banget. Sebelum salah ya. Artinya kalau Pak Prabowo sudah menawarkan Mas Anies, misalnya nanti menawarkan Mas Anies masuk, artinya Pak Prabowo bukan orang yang pendendam. Jadi nggak masalah itu 10 dari 11. Aman. Luar biasa. Nasionalisme. Jempolan demi nasional. Pokoknya bergabung, merangkul semua. Nah itu tadi. Nah Mas Anies kira-kira mau nggak? Nah itu terserah Mas Anies. Nah yang kedua, kalau jadi partai politik, kira-kira akan masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo atau tetap di luar? Itu juga pertanyaan tuh. Buat apa tetap di luar? Misalnya, jadi nih Partai Perubahan, ya, tiba-tiba ada kelompok lain bikin juga Partai Perubahan Tandingan yang disahkan, bisa jadi Partai Perubahan Tandingan. Kalau saya sih, ya memang mau dikata pragmatis ya pragmatis lah. Tapi kalau udah jadi partai politik, mungkin bergabung dengan pemerintahan bisa jadi salah satu opsi. Nah kalau bergabung dengan pemerintahan bisa jadi salah satu opsi, artinya Mas Anies bisa jadi salah satu bagian dari koalisi Pak Prabowo. Entah itu sebagai kepala apa atau menteri apalah. Itu kan juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, sekarang sih kita tinggal nebak-nebak aja. Beredar banyak tokoh lah yang bergabung dan berapa tokoh juga sudah klarifikasi. Sudirman Said langsung klarifikasi, saya tidak ikut-ikut. Tom Lembong kelihatannya ada di dalam. Faisal Assegaf kelihatannya juga ada di dalam. Ada beberapa nama lain, Refli Harun misalnya juga mungkin bisa di dalam. Henry Satrio saya tidak ikut-ikut juga. Bukan karena Sudirman Said, tapi memang saya tidak ikut-ikut. Saya tetap jadi satgas kritik aja. Yang bisa ngomongin macam-macam. Ya. Kapan kira-kira partai politik Anies Baswedan itu akan dibentuk? Akan terbentuk? Nah ini kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti Anda ingin bertanya-tanya kan? Seperti di sini. Kalau Anies Baswedan bikin partai, kira-kira logistiknya dari mana? Pertanyaan yang tajam nih. Nanti kapan-kapan kita undang Anies lah. Supaya bisa menjawab pertanyaan itu. Logistiknya dari mana? Sama seperti ini. Apakah kekecewaan menjadi dasar pembentukan partai ini? Nah, itu kelihatannya sudah dibahas oleh Mas Anies. Nggak ada sama sekali. Ini katanya buat untuk Indonesia. Ya oke lah kalau gitu. Kita tunggu saja. Ya. Yang mau melayani ya. Karena dari tadi saya nunggu ini. Sudah ada pesan-pesan nih, menu-menu nih. Tapi belum datang. Ya. Jadi ya sambil menunggu ibu bapak mas mbak melayani saya. Kita juga masih menunggu kabar pembentukan partai Anies Baswedan. Ya semoga lancar lah pembentukannya. Mau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Semoga saja bisa mewarnai Indonesia dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ya ampun, kenapa? Ayo Mbak. Ini nih. Ini. Oke. Terima kasih. Sambil menunggu minuman saya jadi, kita nanti tunggu aja. Pertanyaan bagus. Tadi pertanyaan bagus yang pertama, kira-kira logistiknya dari mana? Mas Anies tuh ya. Silakan nanti di komen ya. Ini pertanyaan yang kedua. Apabila membuat partai politik, akankah Pak Anies mengajak Pak Jokowi dan Mas Gibran bergabung? Ini pertanyaan iseng. Tapi boleh juga. Enggak. Saksikan terus Satgas Kritik setiap jam 19 dan 19.30 di TV One News. Ini kita memang lagi suasana fresh lah di daerah yang tidak jauh dari Kuala Lumpur. Hanya 2 jam dari Kuala Lumpur. Kita ketemu lagi di Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.